teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @beristory yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Tidak terasa, sudah masuk tahun ketiga tinggal di rumah ini, di perkebunan ini. 3 tahun kami mendedikasikan hidup, menunaikan tanggung jawab yang diberikan, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam perjalanannya, sudah banyak kejadian di luar logika mengiringi semua kegiatan yang kami lakukan. Entah yang sifatnya hanya keanehan dan kejanggalan semata, atau yang sudah mencapai taraf menakutkan dan mengerikan, menjatuhkan nyali sampai ke titik paling rendah. Banyak orang yang bertanya, kenapa kami bisa tahan tinggal di situ? Kenapa tidak pindah rumah? Kenapa tidak pindah kerja? Buatku, salah satu alasannya adalah karena ini pekerjaan pertama yang sesuai dengan pendidikan yang pernah aku jalani. Malu dengan orang tua dan kakak-kakak yang telah banting tulang membiayai kuliah hingga tamat. Kalau sampai aku menyerah menjalankan semuanya. Jadi, dengan tekad kuat dan kekuatan doa, harus terus berjuang melawan semua teror dan intimidasi yang timbul, mungkin karena aku nekat untuk terus tinggal di tempat ini. Begitulah, aku harus bisa terus menjalani semuanya, harus bisa kuat melawan ketakutan, entah sampai kapan. Kalau buat Wahyu, karena dia tumpuan keluarga yang harus membiayai sekolah adik-adiknya, maka harus terus kuat untuk menjalani semua. Wahyu juga pernah bercita-cita untuk menjadi pegawai pemerintahan, maka ketika sudah mendapatkan status itu, dia tidak mungkin melepas semuanya. Wahyu pernah bilang, dengan adanya doa ibunda, seringkali dia seperti diberi kekuatan lebih dan lebih lagi untuk terus berjuang, menunaikan tanggung jawab, dan menyelesaikan semua tugas pekerjaannya. Begitulah, doa dari orang-orang tersayang dan niat mulia, itu mungkin yang jadi kekuatan kami selama ini. Hari Minggu, kami biasa menghabiskan waktu untuk beristirahat. Biasanya juga setelah sholat subuh aku melanjutkan tidur hingga siang. Sedangkan Wahyu seringkali mengerjakan hobinya dalam hal berkebun. Dia menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. Pohon, singkong, cabai, tomat adalah beberapa tanaman yang menjadi perhatian Wahyu di kala senggang. Begitu juga pada Minggu pagi itu. Sekitar jam 10 aku baru bangun dari tidur. Pagi menjelang siang yang sepertinya cerah. Benar saja, ketika membuka jendela kamar, suasana di luar sangat cerah. Langit tanpa awan, udara tidak bergerak, pepohonan diam tanpa gerakan tertiup angin. Burung berkicauan di dahan pohon. Embun dan kabut sama sekali sudah tidak terlihat. Suasananya sangat indah dan menenteramkan. Hanya udara bersih dan sejuk yang terhirup sepanjang tarikan nafas. Beberapa menit lamanya menikmati momen itu. Salah satu penggalan waktu yang bisa dinikmati di perkebunan karet ini sama sekali jauh dari kesan mencekam dan menakutkan. Setelahnya, aku melangkahkan kaki menuju ke ruang tengah. Ternyata di atas meja sudah ada singkong goreng. Walaupun sudah dingin tapi masih menggugah selera. Sepertinya Wahyu menggorengnya pada pagi tadi. Sambil menyantap singkong,
Aku duduk di kursi yang menghadap bagian belakang rumah membelakangi halaman. Setelah beberapa potong singkong berpindah ke dalam perut, rasa haus datang lalu aku melangkah ke dapur untuk mengambil air. Sampai di dapur, terbersit niat untuk sekalian membuat kopi. Ya sudah, aku langsung membuat kopi. Nah, ketika itu baru tersadar kalau sejak tadi aku sama sekali belum melihat Wahyu. Iseng membuka pintu belakang untuk melihat apakah Wahyu ada di sana. Ternyata tidak ada. Selesai membuat kopi, aku berjalan lagi ke ruang tengah. Di ruang tengah saat itulah melihat keberadaan Wahyu melalui jendela ruang tengah yang sebelah kiri. Oh, ternyata Wahyu di sana, gumamku dalam hati. Wahyu terlihat berjongkok membelakangi rumah. Aku tidak bisa melihat langsung wajahnya. Dia kelihatan sedang tekun melakukan sesuatu dengan tanaman, entah membersihkan atau memetik buahnya. Melihat hal itu, aku jadi tenang. Ternyata Wahyu tidak kemana-mana. Lalu melanjutkan menikmati kopi dan singkong goreng, ditemani juga dengan suara siaran radio pagi. Beberapa hari sebelumnya, ketika kami ke kota, Wahyu membeli beberapa majalah dan koran. Memang seperti itu kebiasaannya. Majalah dan koran yang biasanya kami beli seminggu sekali itu jadi jendela informasi untuk mendapatkan berita dari dunia luar. Pikiran dan wawasan jadi terbuka. Tidak seperti katak dalam tempurung. Kami tahu berita-berita nasional dan dunia. Satu persatu, koran harian aku baca perlahan. Kami memang membeli beberapa koran dan majalah, jadi tidak hanya satu. Ketika sedang serius membaca, tiba-tiba Wahyu masuk ke dalam rumah lewat pintu depan. "Sudah ngopi yuk?" Aku menegurnya. Wahyu tidak menjawab. Dia terus saja berjalan ke arah kamar mandi lalu masuk ke dalamnya. Mungkin dia tidak dengar. Begitu pikirku. Karena memang aku menegur ketika dia sudah hampir sampai di belakang. Lalu, aku melanjutkan membaca koran. Banyak berita seru dan menarik yang menyedot perhatian untuk tekun membacanya. Sampai ketika, aku harus jeda membaca untuk menyeruput kopi yang sudah mulai mendingin. Saat sedang menikmati kopi itulah, aku sedikit terperanjat kaget. Karena melihat Wahyu yang tiba-tiba sudah berada di luar lagi di halaman samping rumah. Kapan dia keluar rumahnya? Kok aku tidak sadar? Tapi mungkin karena aku sedang sangat serius membaca. Begitu pikirku. Wahyu diam berdiri membelakangi. Lagi-lagi aku tidak bisa melihat langsung wajahnya. Posisinya cukup jauh, sekitar 30 meter dari rumah. Dia seperti sedang memperhatikan sesuatu, pandangannya mengarah ke atas, ada yang menarik perhatiannya. Aku penasaran, apa yang sedang Wahyu lihat, lalu ikut-ikutan melihat ke arah pandangan Wahyu lewat jendela. Tidak ada apa-apa, Wahyu sedang memperhatikan apa ya? Penasaran aku dalam hati. Tidak ada apa-apa, aku sama sekali tidak melihat hal aneh. Tapi Wahyu terus saja diam berdiri di tempatnya. Penasaran, aku membuka jendela dan memanggil Wahyu. "Yuk, ada apa? Kamu sedang melihat apa?" Setengah berteriak, aku bertanya. Wahyu menoleh. Akhirnya aku dapat melihat wajahnya. Walau tidak terlalu dekat, tapi kami benar-benar bertatapan. Tapi beberapa detik kemudian aku terdiam. Karena ternyata itu bukan Wahyu. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kemudian, entah siapa orang itu dalam posisi berdiri diam dia mulai tersenyum. Perawakan dan pakaian yang digunakan nyaris sama dengan Wahyu. Aku yakin kalau yang tadi masuk ke rumah dan ke kamar mandi, ya dia juga. Bukan Wahyu. Senyum pemuda ini tampak beda. Lambat laun,
berubah menjadi seperti menyeringai dengan sorot mata yang menyeramkan. Pelan-pelan, aku menutup jendela, tapi masih terus memperhatikannya dari kaca. Tidak terlalu lama, lalu dia balik badan, kemudian berjalan menjauh menyusuri pepohonan yang ada di samping rumah. Setelah itu, menghilang, tidak kelihatan lagi. Aku bergegas keluar rumah, duduk di teras depan, menunggu Wahyu yang entah sedang kemana. Ketika itu, aku baru sadar kalau sejak tadi motor Wahyu memang tidak ada, hanya ada motorku saja. Aku tidak memperhatikan itu. Untungnya tidak terlalu lama. Lewat sedikit dari jam 11 terlihat ada motor yang bergerak mendekat. Dari kejauhan sepertinya itu benar-benar Wahyu. Setelah sudah sampai dan parkir di halaman, aku semakin yakin kalau itu Wahyu asli. Ah, Pak Heri sudah bangun. Kamu dari mana, Yu? Dari rumah Amri, Pak. Tempo hari dia pernah bilang kalau besok mau pulang ke Palembang. Saya ada titipan buat orang rumah. Oh, begitu. Lalu, yang bikin singkong goreng, kamu kan? Iyalah, Pak. Siapa lagi memangnya? Tadi pagi sebelum berangkat, saya sempatkan untuk goreng singkong buat Pak Heri sarapan. Ada apa sih, Pak? Tidak ada apa-apa, jawabku sambil tersenyum. Wahyu menjelaskan semuanya. Aku jadi tidak penasaran lagi. Yang masih membuat penasaran, siapakah sosok pemuda misterius tadi? Kabar baiknya, ternyata dari kota Wahyu membawa 2 bungkus nasi padang buat kami makan siang. Syukurlah. Di ruang tengah kami menyantapnya sambil berbincang. Wahyu menceritakan pertemuannya dengan Amri. Perbincangan dan senda gurau itu sedikit banyak mengalihkan pikiran dari rasa penasaran akan sosok pemuda yang tadi aku lihat di samping rumah. Tapi akhirnya aku tidak tahan lagi. Sepertinya harus cerita ke Wahyu tentang ini karena dia sudah curiga dengan gelagatku. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Ketika saya tidak ada tadi, Pak Heri kelihatan aneh. Tidak ada apa-apa, Yu. Habis bangun tidur tadi, saya baca koran, ngopi, dan makan singkong buatan kamu itu. Alah, tidak usah bohong, Pak. Kita sudah serumah selama 3 tahun loh. Saya sudah kenal sekali sama gelagat aneh Pak Heri. Ya sudah, melihat Wahyu seperti itu, akhirnya aku ceritakan semuanya tentang pemuda yang aku lihat tadi pagi. Oh, jadi begitu ya, Pak. Dengar cerita dari Pak Heri, berarti saya harus cerita juga tentang peristiwa minggu yang lalu ketika saya sendirian di rumah. Bapak pergi bareng Pak Lurah ke kota sampai larut malam. Setelah mendengar cerita dariku, Wahyu bilang begitu. Jadi, pada minggu sebelumnya, pada suatu sore, aku memang ada keperluan yang harus dikerjakan bersama Pak Lurah di kota. Meninggalkan Wahyu di rumah sendirian. Hingga akhirnya, urusan baru selesai nyaris tengah malam. Aku baru sampai rumah sekitar jam 1 dini hari. Sesampainya di rumah pada tengah malam itu, aku melihat Wahyu seperti baru saja melewati kejadian yang menyeramkan. Wajahnya pucat, tubuhnya basah oleh keringat. Dia masih gelagapan bicaranya. Maaf Yu, urusan dengan Pak Lurah baru selesai tengah malam. Kamu tidak kenapa-kenapa kan? Tidak ada apa-apa, Pak. Alhamdulillah, Pak Heri sampai rumah juga akhirnya. Kalaupun tadi ada apa-apa, kamu ceritanya besok saja ya Yu. Sekarang kita coba untuk tidur saja ya. Begitu aku bilang, ketika perasaan mengatakan kalau Wahyu memang baru saja merasakan kejadian yang menyeramkan. Iya Pak, besok pagi saja. Tapi keesokan harinya, karena pekerjaan yang sangat padat dan melelahkan kami jadi teralihkan. Wahyu juga lupa untuk bercerita. Sampai akhirnya,
Di hari Minggu ini dia bercerita. Begini ceritanya. Waktu itu, aku dan Pak Lurah berangkat ke kota setelah pekerjaan di perkebunan selesai kira-kira jam 5 sore. Meninggalkan Wahyu sendirian di rumah karena dia memang tidak mau ikut. Pak Heri tidak lama kan ya? Tidak Yu, jam 9 juga sudah sampai rumah lagi. Ya sudah, saya tidak usah ikut deh Pak. Mau istirahat saja. Begitu percakapan terakhir kami. Setelah itu, aku dan Pak Lurah berangkat. Seperti biasanya, sore itu Wahyu menunggu malam sambil duduk di teras depan beristirahat menikmati sore ditemani kopi dan rokok. Menurut Wahyu, sore itu seperti sore biasanya. Normal, cuaca juga cerah dan bersahabat. Kepulan asap rokok menjadi teman melepas lelah. Sambil menikmati suasana perkebunan yang persis berada di hadapan, sungguh waktu yang sangat menenangkan. Tapi, menjelang jam 6 ketika hari mulai gelap, ada sesuatu yang terjadi. Ada yang menarik perhatian Wahyu. Menegakkan badan dari duduk bersandar, Wahyu sedikit terkejut ketika melihat ada seseorang yang berjalan menyusuri sisi perkebunan. Jaraknya sekitar 50 meter dari tempatnya duduk. Tapi Wahyu masih dapat melihat cukup jelas. Dari perawakan, orang itu masih muda, kurus, tidak terlalu tinggi, rambut sedikit gondrong. Dia berjalan perlahan dari sisi perkebunan sebelah kiri menuju bagian sebelah kanan. Itu siapa ya? Begitu yang ada di benak Wahyu, karena sama sekali tidak mengenalinya. Beberapa saat lamanya, Wahyu hanya terdiam memperhatikan sampai akhirnya memberanikan diri untuk memanggil. "Mas, mau kemana?" Setengah berteriak. Wahyu berharap mendapat balasan, tapi tidak. Pemuda itu tidak menjawab. Dia terus melanjutkan langkah ke sisi perkebunan sebelah kiri. Oh, mungkin dia sedang buru-buru, takut kemalaman, makanya tidak menjawab panggilanku. Lagi-lagi Wahyu bergumam sendirian. Sampai akhirnya, pemuda itu hilang di antara pepohonan karet. Lalu Wahyu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah karena hari semakin gelap. Malam pun tiba. Seperti biasa, Wahyu menyalakan seluruh lampu sengaja supaya setiap sudut rumah tersentuh cahaya. Selepas waktu isya, Wahyu duduk di ruang tengah, menikmati kopi sambil membaca majalah diiringi dengan suara radio juga. Sebenarnya, perasaan Wahyu cukup tenang, karena dia yakin kalau jam 9 nanti aku akan sampai di rumah. Tapi, ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya mengenai sosok pemuda yang dia lihat melintas di perkebunan sore tadi. Siapa pemuda itu? Mau kemana dia? Pertanyaan seperti itu yang berkecamuk di kepala. Tapi, ternyata sampai jam 9 lewat sudah menghabiskan berbatang-batang rokok sambil menunggu, aku belum pulang juga. Sesekali Wahyu mengintip dari tirai jendela, melihat kalau aku sudah terlihat di kejauhan, tapi belum membuahkan hasil. Aku belum juga menunjukkan batang hidung. Sampai akhirnya, sesuatu kembali terjadi. Entah sudah yang keberapa kalinya mengintip keluar, ketika akhirnya Wahyu melihat sesuatu di depan perkebunan, beberapa puluh meter dari rumah. Wahyu terpaku, menajamkan penglihatan untuk menembus gelapnya malam itu. Hanya siraman cahaya dari langit cerah yang dapat memunculkan objek yang sedang membuat Wahyu penasaran. Akhirnya, Wahyu dapat melihatnya. Walaupun belum terlalu jelas, tapi dia dapat memastikan kalau sesuatu yang sudah membuat penasaran itu adalah seseorang yang sedang berdiri diam di depan perkebunan. Dia berdiri hanya sekitar 20 meter dari rumah. Itu siapa? Dapat dipastikan kalau itu bukan aku,
karena perawakannya sangat berbeda. Itu yang ada di dalam pikiran Wahyu. Sayangnya, pada saat itu Wahyu sama sekali tidak bisa melihat wajah itu, masih samar dan gelap. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba perasaan Wahyu jadi tidak enak, merinding. Lalu dia menutup tirai jendela dan kembali duduk di ruang tengah. Lalu membakar rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Rasa cemas mulai menyeruak memenuhi rongga jiwa. Siapa sosok itu? Manusia atau bukan? Sudah nyaris jam 11 malam. Entah sudah batang rokok yang keberapa, Wahyu nekat kembali berdiri untuk sekali lagi mengintip keluar. Agak lega ketika Wahyu melihat kalau sosok itu sudah tidak ada di tempatnya lagi, sudah menghilang dari tempat dia berdiri sebelumnya. Perkebunan kelihatan kosong lagi seperti sedia kala. Tapi walaupun begitu, Wahyu masih melihat keluar. Pandangannya terus menyusuri setiap sudut perkebunan yang masih bisa dia jangkau dengan mata. Sampai ketika dia memperlebar cerah tirai untuk mengintip, kaget, terhenyak ketika sadar kalau ternyata ada seseorang yang sedang duduk di teras depan. Dia duduk menghadap perkebunan, membelakangi Wahyu yang sedang berdiri mengintip di belakangnya. Dari perawakannya, sosok itu sangat mirip dengan yang Wahyu lihat sore tadi. Sangat mirip. Wahyu yakin kalau ini orang yang sama. Sosok itu hanya terus duduk diam di teras sambil pandangannya menatap lurus ke depan ke perkebunan. Entah apa yang ada di pikiran Wahyu hingga akhirnya dia berani membuka pintu lalu menegurnya. "Malam, Mas. Maaf, Masnya ini siapa? Dari mana dan mau kemana?" Kalimatnya meluncur tenang dari mulut Wahyu ketika dia sudah berdiri tepat di samping pemuda itu. Namun, dia tetap diam sambil terus menatap ke depan. Di titik ini nyali Wahyu masih cukup tinggi untuk melontarkan pertanyaan lagi. "Maaf, Mas, ini sudah malam. Mas dari mana mau kemana?" Hening. Tidak juga ada jawaban. Tapi beberapa belas detik kemudian akhirnya dia menjawab dengan suara yang sangat datar. "Saya menunggu nenek saya." "Nenek, Mas? Kenapa menunggunya di sini?" tanya Wahyu yang kali ini nyalinya sudah mulai goyah. "Nenek saya yang suka datang ke rumah ini. Dia sering menyapu di sebelah rumah ini. Di situ." Kali ini dia tidak lagi menatap ke depan tapi menoleh ke arah Wahyu sambil jari telunjuknya menunjuk ke samping rumah. "Nenek saya yang suka menyapu dengan sapu lidi." Wahyu lemas. Seketika itu detak jantungnya seperti berhenti. Dia akhirnya melihat wajah pemuda itu dengan jelas. Wajahnya berlumur darah yang mengalir hingga membasahi pakaiannya. Wahyu mundur perlahan, memaksa kaki untuk melangkah lagi masuk ke dalam rumah. Dengan kekuatan yang masih tersisa, ketika sudah di dalam, Wahyu segera mengunci pintu dan kembali duduk di ruang tengah. Kembali membakar rokok untuk meredakan ketakutan dan mengalihkan pikiran. Tapi tetap saja, Wahyu gemetaran tidak karuan. Dia yakin kalau sosok pemuda itu pasti masih ada di teras. Karena beberapa saat kemudian terdengar ketukan pintu. Tok 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 tok. Wahyu tidak menggubrisnya, dia semakin ketakutan. Tok 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 tok. Ketukan pintu terus terdengar. Tok 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 tok. "Tolong, pergi dari sini. Tolong." Kalimat itu terucap dari mulut Wahyu sambil gemetar ketakutan. Tapi sesekali suara ketukan pintu masih saja terdengar. Tok 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 tok. Sampai akhirnya menjelang jam 1 malam, Wahyu mendengar suara motor dari kejauhan. Ternyata itu aku yang baru saja sampai. Suara ketukan pintu pun menghilang. Jadi begitulah
Satu lagi penggalan cerita seram yang aku dan Wahyu rasakan di rumah perkebunan karet. Satu cerita yang tentu saja menimbulkan pertanyaan baru. Siapakah sosok pemuda itu?